Pantas saja wilayah ini sering kebanjiran karena aliran kalinya separuhnya itu tertimbun tanah bercampur sampah. Ditambah lagi di atasnya itu tumbuh subur pohon pisang dan juga pohon liar lainnya. Berawal dari inisiasi warga di Medan Satria, Kota Bekasi, supaya kalinya ini dinormalisasi, akhirnya Wali Kota Bekasi melakukan pengerukan untuk pertama kalinya menormalisasi Kali Kapuk di Kota Harapan Indah, Kota Bekasi. Kali yang tertimbun tanah dikeruk, dilebarkan lagi jalan airnya. Tetapi ada kendala, ternyata Kali Kapuk ini mengalir ke hilir, di mana di sana itu berbatasan dengan Kabupaten Bekasi. Warga berharap KDM bisa turun langsung karena jika normalisasi hanya dilakukan di wilayah Kota Bekasi, sedangkan di hilirnya yang merupakan wilayah Kabupaten Bekasi tidak dilakukan normalisasi, bisa saja banjir kembali merendam wilayah ini karena air tidak mengalir lancar sampai ke hilirnya. Pengen kehadiran Bapak Gubernur datang ke sini, ya, supaya hadir di sini melihat, karena kita sudah puluhan tahun kebanjiran nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Napina Moto. Hari ini kita masih mengupdate ya normalisasi di Kali Kapuk, Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, guys. Dimana di depan kita ini ya ada kondisi yang sangat memprihatinkan, dimana Kali Kapuk aliran kalinya hampir separuh ini ya tertimbun tanah bercampur dengan sampah ya. Ini sepertinya dibiarkan terlalu lama guys, sudah sejak lama ya, dan baru kali ini dilakukan pengerukan ataupun normalisasi di era KDM dan juga Wali Kota Bekasi Bapak Tri Adianto. Padahal ini guys, ini kalinya ini sering sekali meluap ya, meluap hingga melewati turap dari batu kali ini guys. Bahkan itu kemarin hujan deras ya, 1 atau 2 hari ke belakang, ini kalinya juga banjir, debit airnya meningkat. Yang terkena dampaknya adalah di bagian hilir ya, di bagian hilirnya. Itu di sana juga ada tumpukan sampah di Pasar Pamili guys, sehingga membuat debit air meningkat dan tidak lancar mengalir dari hulu ke hilir ya. Ini diperparah juga dengan kondisi aliran dari Kali Kapuk yang tertimbun tanah seperti ini guys, seperti pulau di atas kali ya. Untung saja ya sekarang Gubernur Jawa Barat itu dijabat oleh KDM dan juga Wali Kota Bekasi dijabat oleh Bapak Tri Adianto, sehingga normalisasi bisa dilakukan secara masif di sungai-sungai yang ada di Kota Bekasi maupun di wilayah Jawa Barat guys ya. Ini normalisasi ini sangat penting, selain untuk mencegah banjir ya, bisa juga untuk mendukung pertanian guys yang ada di wilayah Jawa Barat, khususnya di Kota Bekasi ini guys. Walaupun sawah-sawahnya sudah berkurang ya areal pertanian di Kota Bekasi, tetapi dengan adanya normalisasi di sungai ini guys ya, ini membuat aliran air menjadi lancar lagi mengalir. Nah, beberapa waktu yang lalu memang normalisasi sudah dilakukan guys ya, tetapi sempat terhenti lalu baru bisa dilanjutkan kembali kemarin ya. Ekskavatornya kemarin datangnya guys. Jadi yang dikerahkan itu ada 2 ekskavator di Kali Kapuk, di area ini menggunakan ekskavator amfibi. Nah, sedangkan ke arah hilir di sekitar Pasar Pamili itu menggunakan ekskavator standar ya, dengan bakat berukuran lebar. Kalau sebelumnya itu menggunakan ekskavator long arm. Ini kegiatan ini dilakukan atau dikerjakan oleh BMSDA Kota Bekasi ya, di
bawah kepemimpinan Bapak Tri Adianto atau Mas Tri. Wow, ini airnya bukan hitam ya, airnya coklat, coklato. Karena ini mayoritas itu berupa tanah bercampur sampah, makanya airnya berwarna coklato. Berapa meter tinggi timbunan tanah ini guys ya? Lebih dari 1 meter. Kita bisa lihat ya di depan mata kita sendiri guys, ada pohon pisang tumbuh subur. Nah, ini anaknya, nah ini kakaknya. Banyak banget pohon pisang tumbuh subur ya di atas kali, karena kalinya ini tertimbun tanah guys. Ini berapa meter dari sini ya, dari turap sampai ke tengahnya itu ya. Nah, itu jalan airnya tinggal separuh, bahkan sepertiga atau 3 meter lah ya. Di sininya 4 meter. Oh, tarik kayunya ditarik. Oh, waduh, ada ularnya tidak ini ya. Jangan sampai lah ya. Batang pohon besar ini, pohon sengon. Nah, ini normalisasi kali kapuk ini guys ya, mayoritas itu ya, hampir sebagian besar di sekelilingnya itu berupa perumahan elit guys ya. Tarik, awas. Batang pohon besar ini, pohon sengon. Waduh, kelabang gede banget no. Batang pohon besar mau diangkat guys. Awas deh. Mantap. Mantap. Luar biasa, berhasil mengangkat batang pohon ya. Ini sepertinya sudah lama berada di timbunan tanah ini guys. Jul. Pohon pisang. Pohon pisang mau ditebang. Ambil pisang. Ini mau nebang ini dulu dia. Ini mau ambil pisang itu. Mana? Kalangan ya?
Kita mau lihat sampai ke arah hulunya ya. Ini yang tertimbun daratan guys ya. Nah seperti ini kondisinya, kita akan bergerak ke arah hulu ya, supaya tahu kondisinya apakah semakin parah atau sudah lebih mendingan guys ya, sudah lebih baik lah ya. Kita mau cek ke arah hulu. Sini ada pohon besar, pohon jambu ya. Nah, pohon jambu. Nah sini, wah ular apa itu? Kirain ular besar. Nah di sana sedimennya ya. Di sana ada endapan lumpur ya. Padahal di sana sudah dipasang turap batu kali. Nah, namun di atasnya itu tertutup oleh lumpur ya. Ini juga ada sampah tersangkut. Di sana masih berupa pohon pisang. Entah ada pemiliknya atau tumbuh secara liar ya. Nah, tuh ada pohon pisang tuh. Arusnya sebenarnya cukup deras guys ya, tetapi karena sudah terlalu lama tidak dinormalisasi sehingga di beberapa titik itu ya kalinya itu tertimbun tanah menyerupai daratan guys. Pohon nangka ditebang. Ini dipapras saja paling ya. Ini dipapras ya, karena mengganggu aliran air guys ya. Takutnya itu ada ranting yang menunduk. Nah itu bisa menutup aliran kali. Nanti kalau menunduknya sampai bawah, sampah mudah tersangkut guys nanti guys. Oke ya, nanti kita lanjut di video selanjutnya ya. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak, selamat sore Pak ya. Ini dengan Bapak Haji Pono dan Bapak RW ya, RW 16. Nah, ini normalisasi Kali Kapuk awalnya kan inisiasinya dari warga Pak ya. Dari warga, dan katanya normalisasi Kali Kapuk ini ada beberapa kendala Pak, terutama di bagian hilir. Katanya ini karena ada perbatasan antara kota dengan kabupaten. Bisa dijelasin nggak kendalanya apa saja untuk normalisasi di Kali Kapuk ini Pak? Baik, terima kasih rekan-rekan semua. Saya Supono dari warga Pejuang, Kelurahan Pejuang ya. Ya, terutama tinggal di RW 24 ya, Boulevard Hijau. Itu ada 2 RW, dan kaitannya dengan kali yang dinormalisasi ini ada 5 RW lagi di Harapan Indah sini, jadi 7 RW. Jumlah warganya itu ribuan. Nah, kita itu sudah bertahun-tahun kebanjiran di sini nih, antara Boulevard dan Harapan Indah. Harapan Indah 1 ya, ini Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi. Nah, dalam sebulan ini kita sudah normalisasi kali, yaitu bantuan dari Wali Kota Bekasi, Pak Triadianto, ya, itu sudah mendekatin wilayah kabupaten. Nah, permasalahannya di kota itu setelah sampai kabupaten ini, dari kota kalinya sudah bersih, ya, mentoknya di kabupaten. Kita nggak bisa ngapa-ngapain karena wilayahnya lain. Nah, untuk itu Pak RW di Harapan Indah dan Boulevard Hijau pengen kehadiran Bapak Gubernur datang ke sini, ya, supaya hadir di sini melihat, karena kita sudah puluhan tahun kebanjiran nih. Di Harapan Indah ini
satu-satunya yang diandalkan hanya pompa. Ini tanggul cukup tinggi sekali. Mungkin tanggulnya ini hampir seatap rumah warga. Ini rekan-rekan lihat nih, hampir setinggi atap rumah warga. Jadi kalau datang hujan, datang air hujan itu kalau sudah meluap, air nggak bisa lari kemana-mana dari 5 RW ini di Harapan Indah, ya. Hanya mengandalkan pompa. Untuk itu, setelah selesai normalisasi Kali Kapuk ini wilayah kota, kami mohon ini Pak Gubernur hadir di sini supaya bisa dinormalisasi segera wilayah kabupaten. Ya. Nah, berarti kan normalisasi di Kali Kapuk ini kan melintasi 2 kota ya, antara Kota Bekasi dan juga Kabupaten Bekasi. Berarti kan 2 pemerintah ini, pemerintah daerah harus bersinergi, Pak ya. Betul. Apa sudah ada tanggapan dari pemerintah Kabupaten Bekasi, Pak? Nah, selama ini baru dari info dari Pak Wali Kota, ya akan diupayakan Pak Gubernur supaya bisa hadir di sini, nanti didampingin oleh Bupati Bekasi. Kita sebagai warga mengharapkan sekali segera hadir di sini, Pak, supaya kita segera ya minimal mengurangi banjir, atau kalau untuk bebas banjir kayaknya memang sulit sekali, ya, karena hunian yang padat penduduk seperti ini memang sangat sulit. Dan apalagi melihat seperti ini, kemarin aja hujan kita udah kebanjiran, ya, karena mentok-mentoknya ada di wilayah kabupaten tidak pernah dinormalisasi, kayaknya tidak tersentuh. Ini tuh untuk Pak RW ya. Silakan. Setahu Bapak RW nih, sudah berapa lama di Kali Kapuk ini tidak dinormalisasi hingga pada akhirnya dari inisiasi warga Kota Bekasi ini akhirnya Kali Kapuk mulai dinormalisasi, Pak? Oh ya, jadi saya mulai tinggal di Harapan Indah khususnya di RW 16, dan saya juga alhamdulillah sekarang ini diberi amanah oleh warga RW 16, saya sebagai ketua RW 16 Pak Haji Dayat Sudimyati, bahwa dalam hal ini saya tinggal di sini udah mulai dari tahun 1990, dan banjir di sini saya sudah mengalami sekitar 6 kali banjir. Yang terakhir itu tahun 2020 ya, di rumah saya hampir sepinggang di rumah saya, dalam rumah saya. Dan hari ini alhamdulillah dengan berkat dukungan atau bantuan dari Pak Pono, tokoh masyarakat dari Kelurahan Pejuang RW 24, dan bisa mendatangkan sebuah alat berat untuk normalisasi Kali Kapuk. Namun demikian sayangnya di hilirnya belum tersentuh oleh normalisasi. Karena itu tetap walaupun di normalisasi Kali Kapuk yang ada di wilayah Kota Bekasi, tapi di hilirnya itu karena udah lain pemerintahan yaitu kabupaten, maka tidak bisa dengan lancar itu mengalir ke hilir. Oleh karena itu saya mohon sekali dengan bantuannya kepada Bapak Gubernur Jawa Barat yaitu Bapak Deddy Mulyadi, supaya bisa langsung melihat kondisi yang sebenarnya yang ada perbatasan antara Kota Bekasi dengan Kabupaten Bekasi, khususnya tepatnya di Kecamatan Medan Satria, Kecamatan Tarumajaya. Saya rasa itu cukup. Mungkin permintaan dari kami sebagai masyarakat, kalau bisa kali itu diluruskan. Dulu kita sudah mengeruk sekitar 100 meter atau lebih dari 100 meter ya ini, supaya lurus ketemu jembatan Asira, supaya air itu bisa benar-benar lancar. Kalau belok mungkin nanti masih ada kendala lagi. Kita mewakili warga kepinginnya langsung disodet lurus sampai jembatan Asira, yaitu jembatan di Harapan Indah 2. Ya. Itu nanti langsung menuju ke Tarumajaya, masuk ke Marunda Laut, ya, langsung ke laut. Nggak jauh dari sini akan ketemu laut. Gitu. Ya. Mungkin itu akan sedikit mengurangi banjir di wilayah Kota Bekasi, terutama di Kali Kapuk. Ya. Mungkin itu, terima kasih, dan kami sekali lagi mohon, ya Pak, mohon kehadirannya Bapak
Gubernur untuk melihat di perbatasan kota dan kabupaten. Terima kasih Pak Gubernur. Semoga. Saya tunggu Bapak Gubernur di wilayah Kota Bekasi dengan berbatasan dengan Kabupaten Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi guys ya, ini aliran dari Kali Kapuk ini guys. Kita kalau ke sana itu ke arah hulunya ya, masuk masih wilayah Kota Bekasi di Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria ya. Nah, tetapi kita bergeser lagi ke sana itu ke arah hilir itu sudah masuk wilayah Kabupaten Bekasi, di mana itu tepatnya di Desa Pusaka Rakyat ya, Kecamatan Tarumajaya. Nah, ini sepertinya seperti yang bisa kita lihat ya. Di sana ada sodetan dan kali utamanya ada di sini guys, belok ke kiri ya. Kita lihat di depan juga ada beberapa bangunan yang berdiri guys. Itu katanya masih milik pengairan ya. Bisa dibilang itu bangunan liar lah ya. Walaupun sebagian besarnya bangunannya memang tidak permanen guys. Itu berada di bantaran kali dan infonya sering terkena atau terendam banjir ya akibat luapan dari Kali Kapuk ini. Ini Kali Kapuk kalau sudah banjir itu bisa sepinggang menurut Bapak RW tadi ya. Mudah-mudahan normalisasi bisa segera dilanjutkan sampai ke hilir. Tidak hanya di bagian hulu yang ada di Kota Bekasinya saja guys. Karena kalau hanya sampai di perbatasan ini saja guys, kesananya tidak. Nanti jika ada hujan deras, airnya bisa berbalik lagi ke wilayah kota ya. Mudah-mudahan Bapak Aing ya, Pak KDM, Gubernur Jawa Barat bisa meninjau ke wilayah ini ya, perbatasan antara Kota Bekasi dan juga Kabupaten Bekasi untuk mengatasi banjir yang sering melanda di wilayah ini guys. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.